Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku dimanapun berada, kita sama-sama bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak henti-hentinya di hari ini kita memuji dan bersyukur kepada Allah, serta salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan sesuatu yang sangat berharga mungkin berat. Mantan, materi, kehilangan, musibah, takdir, ketetapan lahir, apapun itu yang mungkin berharga atau mungkin menyakitkan, kemudian kita harus mengikhlaskannya. Ikhlas itu perlu tapi berat, dan tidak semua orang bisa mampu untuk ikhlas. Dan memang mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Ikhlas itu belajarnya cuma satu kali, tapi ujiannya berkali-kali. Ikhlas itu lahir dari masalah dan ujian. Karena tanpa tempaan, ujian, dan masalah, tidak akan lahir yang namanya ikhlas. Ikhlas itu dari perjalanan yang panjang. Karena tanpa sabar, tidak akan lahir yang namanya ikhlas. Ikhlas itu dari totalitas menyerahkan semua urusan hanya kepada Allah. Dan ikhlas itu memahami bahwa semua yang kita harapkan tidak semua menjadi kenyataan. Kita sudah berkorban, kita sudah melakukan yang terbaik, kita sudah berharap, kemudian tiba-tiba berkhianat. Tiba-tiba tidak menjadi milik kita, tiba-tiba kita tidak berjodoh, tiba-tiba tidak ditakdirkan. Maka di saat itulah kita perlu mengikhlaskan. Ikhlas itu adalah menghilangkan kekecewaan kepada makhluk, kepada materi, kepada dunia, dan kita hanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu jangan pernah menyesali apa yang sudah terjadi, tetap bahagia, tetap happy, tetap menjalani hidup, forget it, starting with new day, lupakan masa lalu dan kembali kepada masa depan kita yang lebih baik. Manusia ini harus ikhlas karena Allah, bukan karena ego, bukan karena syahwat, bukan karena prestise, bukan karena materi, dan bukan karena kedudukan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah aku beribadah dan meminta pertolongan. Ketika kita meminta, ketika kita memohon, ketika kita berserah, ketika kita menjerit kepada Allah, segala totalitas hanya kepada Allah. Tidak ada yang bisa mengubah hidup saya, tidak ada yang bisa menakdirkan saya, tidak ada yang mengubah jalan hidup saya, tidak ada yang bisa mengubah saya kecuali Allah. Maka itu ada yang disebut dengan ikhlas. Maka dalam kitab Ihya Ulumuddin diungkapkan, semua manusia diambang kebinasaan kecuali orang yang memiliki ilmu. Semua yang memiliki ilmu pun diambang kebinasaan kecuali orang yang berilmu kemudian beramal. Dan orang yang beramal pun diambang kebinasaan kecuali orang yang beramal kemudian dia ikhlas dengan amalnya. Setiap amal tanpa niat akan sia-sia, dan niat tanpa ikhlas adalah riya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengambil pelajaran dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qaidatun fi sabri, apa yang diungkapkannya menghilangkan dendam dan sakit hati. Yang pertama adalah ingatlah semua terjadi atas kehendak Allah dan ada hikmah di balik semuanya. Ada dia, ada masalah, ada problem. Kenapa semuanya terjadi? Istri kita, anak kita, sahabat kita, siapapun itu, semuanya terjadi bukan karena salah siapapun, tapi semuanya adalah takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah memaafkan itu lebih baik daripada menaruh amarah dan dendam. Apa dikatakan dalam surah Asy-Syura ayat 40, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang dia memaafkan, maka Allah akan berikan ganjaran baginya. Ingatlah memaafkan dan berbuat baik menjadi hati kita bersih. Hasad, dendam itu hanya akan membuat mengotori hati kita dan akan membuat kita menjadi kotor hati kita dan akan membuat keras hati kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pun pernah berbuat salah dan kita ingin dimaafkan oleh orang lain. Maka Ibnu Taimiyah pun mengungkapkan, kita sabar dan mengikhlaskan berarti kita sudah mengendalikan jiwa kita.
Kalau kita bisa memaafkan, jiwa kita bisa dikendalikan. Karena Islam itu bukan hanya sholat, bukan hanya ibadah, tapi ibadah yang paling luar biasa pun adalah mengikhlaskan. Karena itu adalah amalan hati yang paling berat. Jika sabar, orang itu akan berbalik dan menyesali perbuatannya. Kita buka dalam surah Fussilat ayat 34. Idfa billati hiya ahsan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Tiba-tiba orang yang dulunya menjadi musuh itu akan menjadi sahabat buat kita. Dia dihilangkan amarahnya. Allah akan mengubah diri dan karakternya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan habiskan energi kita untuk memikirkan orang lain. Jangan habiskan energi kita untuk menyimpan dendam dan amarah. Jangan habiskan energi kita hanya untuk benci kepada manusia. Jangan habiskan energi kita hanya untuk stalking, lihat story, kemudian juga buka-buka status menunjukkan bahwa kita lagi sakit hati. Mungkin dia sedang bahagia, mungkin dia sudah move on, mungkin dia sudah jatuh cinta lagi, mungkin dia sudah bahagia. Lalu kenapa engkau harus memikirkannya? Masih banyak orang yang menyayangi kita, orang tua kita, sahabat kita, saudara kita, tetangga kita, istri kita, anak-anak kita. Lihatlah sekeliling kita, masih banyak orang yang bahagia dan bisa membahagiakan kita. Masih banyak orang yang sayang dan menyayangi kita. Maka jangan habiskan waktumu hanya untuk menaruh dendam dan amarah. Ikhlaskan, lepaskan, dan belajar untuk mengikhlaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan ku mengenalmu, agar keyakinanku padamu tumbuh dalam hati. Izinkan ku membaca kisahmu, agar aku bisa mengerti siapa dirimu dan semua tentangmu. Tersenyumlah bila kau bersedia. Kau adalah teman masa laluku yang kini ingin ku perjuangkan. Sudah lama aku mencari jalan untuk